Oke teman-teman, dibuka ya modulnya di halaman 9. Kita mulai baca transaksi bulan Juli 2016, transaksi pertama. Pertama, di Accurate kita klik General Ledger, lalu klik Journal Voucher untuk mengisikan setiap transaksi-transaksi yang ada. Nah, kita baca nih di 1 Juli 2016. Date-nya jangan lupa diganti. Transaksi memindahkan sejumlah dana dari rekening pribadi Pak Kemis ke rekening perusahaan yaitu Bank Bogor. Dianggap sebagai setoran awal Pak Kemis. Nah, debitnya itu Bank Bogor karena dimasukkan uangnya ke Bank Bogor sebesar 5 juta. Kreditnya itu modal Pak Kemis. Karena berasal dari modalnya si Pak Kemis. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian jangan langsung buru-buru klik save and new atau save and close. Perhatikan dulu yang di bawah. Angkanya harus balance sama-sama 5 juta. Walaupun di atasnya di sini sudah 5 juta dan 5 juta, tapi di bawahnya ini belum. Nah, caranya itu kita tinggal klik enter aja sampai dia balance. Baru kita klik save and new. Kenapa save and new? Karena kita masih ingin membuat journal voucher untuk transaksi-transaksi berikutnya. Kalau save and close artinya kita sudah menutup journal vouchernya. Lalu yang berikutnya masih di tanggal 1 Juli 2016. Tentang membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan. Seharga 150.000 melalui cek Bank Bogor. Nah, karena bayar sewa toko berarti timbul beban sewa toko sebesar 150.000. Lalu kreditnya adalah Bank Bogor. Jangan lupa bawahnya harus balance, kita enter. Nah, kalau sudah sesuai baru klik save and new. Berikutnya masih di 1 Juli 2016. Itu tentang membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Karena membayar premi asuransi selama 1 tahun, berarti kita membayar di muka untuk 1 tahun. Nah, berarti akunnya asuransi dibayar di muka, karena kita bayar duluan nih untuk 1 tahun. Sebesar 240.000. Dibayarnya pakai cek Bank Bogor, berarti kreditnya yang berkurang tuh si Bank Bogor. Jangan lupa di enter biar balance, lalu kita bisa klik save and new. Selanjutnya transaksi 2 Juli 2016 tentang membeli peralatan servis dari PT Marwan. Karena membeli peralatan servis berarti peralatannya bertambah, peralatan bertambah di debit. Sebesar 2.800.000. Lalu dibayarnya dengan uang muka Bank Bogor 200.000, sisanya hutang jangka panjang. Berarti Bank Bogor 200.000 dan hutang PT Marwan sisanya. Nah, ini juga jangan lupa di enter ya, biar balance. Kalau sudah, kalian bisa klik save and new. Berikutnya tanggal 5 Juli 2016 tentang membeli perlengkapan
secara kredit. Nah, di sini kalau membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah sebesar 275.000. Lalu karena secara kredit berarti hutang dari PT Robek. Nah, di sini muncul nih subsidiary ledger di kanan. Kita klik aja, kita link dengan PT Robek karena hutangnya hutang si PT Robek. Nah, jangan lupa ya, ini masih belum balance. Kita enter sampai balance. Lalu boleh diklik Save and New. Berikutnya tanggal 6 Juli. Mengambil uang tunai dari Bank Bogor. Nah, karena mengambil uang tunai berarti yang bertambah si kas tunai sebesar 1 juta. Nah, yang berkurangnya berarti Bank Bogor, maka Bank Bogor di kredit. Jangan lupa di enter. Lalu kalau sudah klik Save and New, berikutnya 8 Juli. Transaksi memasang iklan pada koran lokal. Nah, memasang iklan berarti timbul beban iklan sebesar 40.000 dan kreditnya kas tunai. Kalau sudah klik Save and New, berikutnya tanggal 15 Juli 2016. Memperoleh pendapatan hasil servis. Televisi dan radio tip. Nah, pendapatannya dua-duanya secara tunai nih. Berarti debitnya kas tunai 750.000 ditambah 300.000. Untuk kreditnya pendapatannya dibagi dua nih teman-teman, jangan salah ya. Yang pertama pendapatan si televisi itu 750.000. Lalu yang ketiga pendapatannya si service radio tape sebesar 300.000. Pastikan sudah balance, lalu bisa klik Save and New. Berikutnya tanggal 17 Juli 2016. Itu setor ke Bank Bogor. Setor ke Bank Bogor berarti Bank Bogor bertambah di debit sebesar 500.000 dan setornya pakai uang tunai, berarti yang berkurang itu kas tunai. Pastikan sudah balance, baru boleh klik Save and New. Berikutnya 21 Juli 2016. Ada membayar utang dari PT Robek secara tunai. Membayar hutang. Kalau membayar hutang berarti hutangnya akan berkurang. Hutangnya jangan salah ya, PT Robek sebesar 150.000. Nah, muncul nih subsidiary ledger. Kita jangan lupa linknya dengan PT Robek.
Lalu bayarnya pakai kas tunai, jadi kas tunainya yang berkurang sebesar 150.000. Pastikan sudah balance di bawah sini, baru klik Save and New. Berikutnya 25 Juli 2016, membayar gaji karyawan. Kalau bayar gaji karyawan berarti timbul beban gaji, maka di debitnya adalah beban gaji karyawan sebesar 300.000, dibayarnya tunai. Jadi kreditnya adalah kas tunai. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Berikutnya 31 Juli 2016. Membuat tagihan pada Sugiwan karena servis televisi telah selesai. Berarti ini tagihan kepada Sugiwan. Tagihan berarti ada muncul piutang ya teman-teman. Jadi di debit itu piutang Sugiwan sebesar 450.000. Dan jangan lupa ada muncul subsidiary ledger, kita kliknya Sugiwan. Jangan sampai salah. Dan kreditnya itu karena kita telah melakukan servis televisi, maka kita boleh akui pendapatan. Jadi kreditnya itu adalah pendapatan servis televisi. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Nah, untuk transaksi bulan Juli sudah selesai. Lalu kita harus lanjutkan ke transaksi penyesuaian. Nah, penyesuaian ini biasa dilakukan di akhir bulan, 31 Juli 2016 ya, kalau di kasus ini. Nah, untuk bisa membedakan mana jurnal voucher yang dari transaksi umum dan mana yang jurnal penyesuaian, kita ganti voucher number-nya jadi ADJ 001 biar tahu yang mana jurnal adjustment. Date-nya itu kita 31 Juli 2016. Deskripsinya yang pertama itu tentang asuransi, penyesuaian asuransi jatuh tempo. Nah, di sini modul tulisannya asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Kita lihat sepanjang Juli tadi, kita di 1 Juli 2016 ada bayar premi asuransi sebesar 240.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, sedangkan penyesuaian kita yang ini 1 bulan. Jadi kita harus tahu dulu nih, berapa sih asuransinya 1 bulannya biayanya. Jadi 240.000 kita bagi dengan 12 bulan, hasilnya adalah 20.000. Nah, karena kita awalnya membayar asuransi di muka, maka saat sudah melewati 1 bulan, itu kita akan mengakui bebannya, beban asuransi. Maka kita mendebitkan beban asuransi sebesar yang tadi sudah kita hitung, 240.000 dibagi 12 bulan untuk mengetahui berapa besarnya 1 bulan tersebut. 20.000. Lalu kreditnya apa? Karena asuransi dibayar di muka tadi sudah dibebankan sebesar 20.000, otomatis asuransi dibayar di mukanya berkurang, maka kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Lalu kita bisa klik Save and New. Berikutnya ada penyesuaian perlengkapan reparasi.
Di data penyesuaian dikasih tahu bahwa persediaan perlengkapan reparasi yang belum dipakai ada 105.000. Nah, khusus untuk persediaan perlengkapan reparasi ini, ada 2 tipe pencatatan di chart of accounts. Yang pertama, tipe pencatatan dari sisi aset, yang kedua dari sisi beban. Kalau dari sisi aset, itu namanya perlengkapan reparasi. Tapi kalau dari sisi beban, namanya beban perlengkapan reparasi. Nah, di kasus ini pencatatan perlengkapan reparasi itu dari sisi aset. Dari transaksi 5 Juli nih, ada membeli perlengkapan sebesar 275.000. Nah, jika dicatatnya dari sisi aset, maka saat penyesuaian kita buat jurnalnya, di debit itu beban perlengkapan reparasi dan di kreditnya itu adalah perlengkapan reparasinya sendiri. Kenapa begitu? Karena di awal kita sudah beli nih perlengkapan reparasi sekian. Nah, saat di akhir bulan perlengkapan reparasi itu pasti berkurang dong karena kita pakai. Maka kita kreditkan perlengkapan reparasi. Lalu setelah kita pakai perlengkapan reparasinya, itu muncul beban perlengkapan reparasi. Maka akun beban perlengkapan reparasi diletakkan di debit. Lalu gimana sih untuk saldonya? Kita isinya itu adalah dari perlengkapan yang dipakai. Oke, jadi dalam pencatatan dari sisi aset ini, saldo penyesuaiannya itu yang dicatat adalah persediaan perlengkapan yang terpakai. Lalu kita lihat nih, di modul. Kita kan awalnya tanggal 5 Juli 2016 ada beli 275.000. Lalu di penyesuaian dikasih taunya yang belum dipakai. Jadi kita perlu kurangi dulu nih 275.000 dikurangin sama yang belum terpakainya 105.000, maka akan menunjukkan hasil yang terpakainya dong. Nah, 275.000 dikurang 105.000 itu 170.000. Seperti ini. Nah, saya mau kasih notes aja nih buat tambahan kalian. Kalau mau dicatat juga boleh. Kalau kasusnya, pencatatannya itu dari sisi beban. Kita bikin jurnal penyesuaiannya gimana, Ci? Nah, caranya itu tinggal ingetin yang sisi asetnya aja, karena sisi aset sama sisi beban itu kebalikannya aja. Jadi kalau dari sisi beban, jurnalnya itu perlengkapan reparasi di debit. Yang beban perlengkapan reparasinya di kredit. Jadi dibalik aja nih kalau dari sisi beban. Lalu untuk angkanya gimana? Untuk angkanya yang dicatat di saldo jurnal penyesuaian ini adalah yang belum dipakai. Jadi kalau yang dari sisi aset tadi itu yang sudah terpakai, tapi kalau dari sisi beban itu yang belum terpakai. Berarti kalau lihat contoh dari kasus ini dikasih tahu yang belum terpakai 105, berarti nanti tulisnya di debit 105.000 dan di kreditnya 105.000. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa klik Save and New. Selanjutnya ada penyusutan peralatan servis. Nah, berarti debitnya itu beban. Penyusutan peralatannya
sebesar 40.000 per bulan. Jadi karena udah per bulan, kita bisa langsung masukin aja nih angkanya. Terus kita lanjut ke yang penyesuaian terakhir. Penyesuaian Bank Bogor. Di modul ada dibilang pendapatan bunga bank. Nah, kita ngejurnal yang di debitnya itu apa? Yang di debitnya itu biaya-biayanya nih, kan ada biaya pajak bunga, biaya administrasi, nah itu yang di debit. Kita debitkan dulu yang pertama pajak bunga bank, lalu biaya administrasi bank, lalu ada Bank Bogor di debit karena pasti saldo Bank Bogor bertambah dong dari adanya pendapatan bunga tersebut. Berikutnya di kreditnya adalah pendapatan bunga bank, karena pendapatan bunga itu dikredit. Nah, untuk saldonya kita isikan dulu dari informasi yang tersedia. Di sini tertulis pendapatan bunga bank itu 15.000. Lalu ada biaya administrasi banknya 5.000. Lalu pajak bunga banknya 15%. Jadi 15% dikali 15.000. Hasilnya 2.250. Baru sisanya itu masuk ke saldo si Bank Bogor. Kita hitungnya 15.000 dikurang 2.250 dikurang lagi dengan 5.000. Hasilnya 7.750. Lalu jangan lupa di enter sekali kalau misalnya belum balance. Kalau sudah balance, kita bisa klik save and close karena sudah tidak ada lagi transaksi yang perlu kita jurnal. Nah, baik, pertemuan pertama materi kita berakhir pada transaksi bulan Juli. Kalau kalian mau keluar, kalian bisa tinggal klik X, lalu ini yes. Lalu kalau ada pertanyaan backup, kalian klik yes ya, biar datanya nggak kenapa-napa. Lalu kalau ada tulisan backup succeeded, itu berarti sudah aman data kalian. Boleh langsung keluar.